Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Ulfa dengan NIM 190110067. Saya kelas 5C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, kali ini saya akan coba membahas tentang apa hubungan perencanaan pembelajaran dengan kurikulum, mengapa harus ada perencanaan pembelajaran, apa saja yang harus direncanakan, setelah direncanakan, apakah pelaksanaan harus sesuai dengan yang direncanakan. Nah, mau tahu kan penjelasannya kayak gimana? Nah, simaklah penjelasan dari saya dari 4 pertanyaan tersebut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama atau kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa hubungan perencanaan pembelajaran dengan kurikulum. Jadi kita harus ketahui dulu apa sih itu perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pengajaran, menggunakan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian apa sih itu kurikulum? Jadi kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, apa sih hubungannya perencanaan pembelajaran dengan kurikulum? Dalam dunia pendidikan, perencanaan sering dikaitkan dengan pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu subsistem pendidikan selain kurikulum. Proses pembelajaran yang berlangsung selalu mengikuti perkembangan kurikulum. Pembelajaran berkaitan dengan bagaimana mengajarkan yang terdapat dalam kurikulum. Dengan adanya pembelajaran, perencanaan yang sudah dibuat oleh guru dapat terrealisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu sangat berkaitan dengan kurikulum, mengingat kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Maka penyusunan kurikulum memerlukan landasan yang kuat melalui pemikiran dan penelitian yang mendalam. Tidak terkecuali kurikulum untuk pendidikan anak usia dini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengapa harus ada perencanaan pembelajaran. Nah, jadi, perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang harus direncanakan? Guru yang baik adalah guru yang mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum ia mengajar. Persiapan ini berfungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus ada standar kompetensi. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Dalam pembuatan rencana pembelajaran tersebut tidak bisa sembarangan. Semuanya harus tertata dengan rapi dan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga diharapkan pembelajaran akan berjalan dengan lancar, lebih efektif dan efisien, serta siswa mampu menangkap semua yang telah dipelajarinya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau
kita bakal menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu setelah direncanakan, apakah pelaksanaan harus sesuai dengan yang direncanakan? Nah, jawabannya harus sesuai dengan yang direncanakan. Karena kenapa? Karena dalam proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan pemikiran tentang apa yang akan dilakukan. Perencanaan program belajar mengajar memperkirakan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu melaksanakan pembelajaran. Jadi, apa yang kita rencanakan dalam proses pembelajaran itu atau dalam perencanaan pembelajaran ya harus sesuai dengan apa yang direncanakan.